Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Kalsum dengan NIM akhir 710 dari Universitas Coko Aminoto Palopo, Program Studi Informatika Fakultas Teknik Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan jaringan komputer topologi bus. Adapun pengertian topologi bus adalah bentuk jaringan komputer di mana semua perangkat dihubungkan dengan sebuah kabel tunggal yang disebut drum, backbone, atau segmen. Komputer, server, dan perangkat jaringan lainnya dihubungkan ke satu jalur utama atau backbone yang berupa kabel tunggal, biasanya kabel koaksial atau kabel UTP. Semua data yang dikirim dari satu perangkat akan melewati jalur utama dan dapat diterima oleh sebuah perangkat lain di jaringan. Adapun contoh topologi bus jaringan LAN. Kenapa disebut jaringan LAN di sini? Karena server VT0, switch VT0 sampai switch VT4 dan VC0 sampai VC4 berada dalam satu era jaringan lokal, bukan antar kota atau antar gedung jauh, makanya disebut dengan jaringan LAN. Adapun server VT0 di sini itu fungsinya itu sebagai pusat layanan jaringan, misalnya file server, web server, atau database server. Posisinya itu di sisi paling kiri jaringan. Kegunaannya itu menyediakan data dan layanan untuk semua komputer PC dalam jaringan. Terus adapun switch VT0 sampai switch VT4 itu fungsinya itu menghubungkan perangkat PC dan server agar bisa saling bertukar data dalam jaringan lokal atau LAN. Switch VT0 menghubungkan server ke VC0 ke jaringan utama. Switch VT1 menghubungkan ke VC1 ke jaringan utama. Switch VT2 menghubungkan ke VC2 ke jaringan utama. Switch VT3 ke VC3 menghubungkan jaringan utama. Dan yang terakhir itu switch VT4 ke VC4 ke jaringan utama. Adapun VC0, VC1, VC2, dan VC3, VC4 itu fungsinya itu sebagai pengguna jaringan klien yang mengakses data dan layanan dari server. Adapun garis hitam yang putus-putus ini itu menghubungkan antar switch atau jalur utama topologi bus. Sedangkan yang warna hijau ini itu menghubungkan PC atau server ke switch terdekat. Fungsi kabel itu sebagai media transmisi untuk mengirim data antar perangkat jaringan. Adapun kelebihan topologi bus, yang pertama itu biaya instalasi relatif murah karena hanya menggunakan satu kabel utama. Yang kedua itu mudah diimplementasikan untuk jaringan kecil. Yang ketiga itu penambahan perangkat baru cukup mudah. Yang keempat itu tidak memerlukan perangkat pengendali pusat. Dan yang terakhir itu cocok untuk jaringan kecil. Adapun kekurangan topologi bus, yang pertama itu jika kabel utama bus rusak, seluruh jaringan akan terganggu. Yang kedua itu lalu lintas data bisa padat jika banyak perangkat aktif bersamaan. Yang ketiga itu sulit mendeteksi kesalahan pada jaringan. Yang keempat itu terbatas dalam jarak dan jumlah perangkat. Dan yang terakhir itu potensi tabrakan data atau data collision. Adapun media transmisi di sini yang saya pakai itu kabel UTP. Adapun kabel UTP kelebihannya, yang pertama itu biaya relatif murah, lebih terjangkau dibandingkan dengan kabel jenis lain seperti koaksial atau fiber optik. Yang kedua itu mudah dipasang dan dikelola. Instalasi kabel UTP tidak memerlukan peralatan khusus. Dan yang ketiga itu fleksibel atau mudah dibengkokkan dan diatur dalam jalur kabel. Yang keempat itu optimal, luas, cocok digunakan pada hampir semua perangkat jaringan.
atau VC, switch, atau router. Dan yang terakhir itu ringan dan praktis, tidak berat dan mudah digulung. Adapun media transmisi kabel UTP kekurangannya itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu jarak terbatas maksimal sekitar 100 meter per segmen kabel. Terus rentan gangguan elektromagnetik, tidak memiliki pelindung atau sel sehingga mudah terganggu oleh kabel listrik atau mesin. Selanjutnya itu kurang cocok untuk area luas, tidak efektif untuk jaringan antar gedung atau jarak jauh tanpa router atau switch tambahan. Dan yang terakhir itu tingkat keamanan rendah atau data dapat disadap jika kabel fisik diakses orang lain. Adapun IP address di sini 192.168.1.1 sampai 192.168.16. Itu kelebihannya aman dari akses luar atau tidak bisa diakses langsung dari internet karena sehingga lebih terlindungi dari serangan luar. Yang kedua itu menghemat penggunaan IP publik. Banyak perangkat bisa menggunakan satu IP publik melalui NAT atau Network Address Translation. Yang ketiga itu gratis digunakan karena tidak perlu membeli atau mendaftar ke penyedia layanan internet. Yang keempat itu cocok untuk jaringan lokal. Ideal untuk sekolah, kantor, atau rumah karena mudah dikonfigurasi. Dan yang terakhir itu mudah diperluas dan dikelola, bisa menambah banyak perangkat tanpa membutuhkan IP publik tambahan. Adapun IP address privat, kekurangannya yaitu tidak dapat diakses langsung dari internet karena perlu router dan NAT agar bisa terhubung ke jaringan luar. Yang kedua itu kemungkinan konflik IP bisa terjadi jika dua jaringan privat berbeda memakai alamat yang sama. Dan yang ketiga itu tidak unik secara global karena digunakan banyak jaringan di seluruh dunia. Dan yang keempat itu perlu konfigurasi tambahan untuk komunikasi antar jaringan. Kayak misalnya itu jika dua kantor berbeda ingin saling terhubung, perlu VPN atau IP publik. Dan yang terakhir itu terbatas hanya di jaringan internal, tidak bisa digunakan untuk layanan yang harus diakses secara global. Kayak misalnya itu website publik. Mungkin itu saja yang sempat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.